Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Apostle tahun 2018. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang pria yang menyusup ke sebuah kultus ekstrim. Alasan ia melakukannya adalah untuk menyelamatkan adik perempuannya yang diculik. Namun ternyata kultus ini memiliki rahasia gelap yang harus ia hadapi sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film, kita akan berada di tahun 1905. Di dalam sebuah kereta, kita akan melihat seorang pria bernama Thomas. Saat ini, Thomas sedang dipenuhi amarah karena ternyata adiknya sedang diculik. Dalam surat ancaman, ayah Thomas diminta harus datang sendiri ke pulau sambil membayar biaya pembebasan. Keluarga Thomas adalah keluarga kaya dan tentunya ini adalah alasan kenapa adiknya diculik. Kondisi ayah Thomas memburuk setelah tahu kalau anaknya diculik sehingga ia tak mungkin pergi ke pulau itu. She needs you, Thomas. Now more than ever. Thomas akan menggantikan ayahnya. Karena suatu alasan, Thomas dianggap sudah meninggal sehingga orang-orang tidak tahu siapa Thomas. Orang yang menculik adik Thomas adalah sebuah kultus sesat, sehingga Thomas akan menyamar menjadi jemaat yang akan bergabung untuk memastikan apakah adiknya masih hidup atau tidak. Waktu berlalu, Thomas pergi ke sebuah dermaga. Ada sebuah perahu yang akan mengangkut mereka ke pulau tempat sekte ini berada. Ini adalah bagian mudah sehingga Thomas bisa menyamar menjadi jemaat baru dengan mudah. Thomas diberi sebuah tiket yang memiliki tanda merah. Thomas berpikir cepat sehingga ia menukar tiketnya dengan milik pria lain tanpa ketahuan. Ternyata tiket Thomas memang ditandai sehingga orang yang tiketnya Thomas tukar kopernya ditandai. Perjalanan ke pulau tidaklah mudah. Ada ombak yang sangat besar yang membuat hewan bawaan hampir terlempar. Thomas memegangi kambing ini agar tidak terjatuh. Namun jemaat lain merebut kambing ini lalu melemparnya ke laut. Ia berkata kalau ini adalah kehendak Tuhan dan mereka tidak boleh ikut campur. Ini menunjukkan seberapa ekstrimnya kultus ini. Waktu berlalu mereka harus menggunakan skoci untuk sampai ke lokasi pulau yang memang sulit dijangkau perahu besar. Di pulau sebesar ini hanya diisi kelompok sekte yang membuat mereka mengatur semua yang terjadi di sini. Dari dermaga mereka masih harus berjalan jauh ke lokasi pemukiman berada. Rombongan Thomas terdiri dari pria, wanita, bahkan anak-anak. Sebelum bisa masuk, tentunya mereka akan didata terlebih dahulu. Kultus ini memuja Tuhan berbeda dari agama apapun yang pernah kita lihat. Orang yang memeriksa adalah pria bernama Frank yang merupakan salah satu dari 3 pendiri kultus. Frank melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan tidak ada wabah yang menyebar. Kemudian orang yang menanyai seputar kepribadian dan histori kriminal adalah Malcolm. Malcolm adalah pimpinan kultus bahkan menganggap dirinya sendiri adalah nabi. Thomas bisa melewati pemeriksaan dengan mudah. Ia diberi minuman, makanan, dan juga tempat tinggal dengan gratis. Untuk tempat tinggal gratis, rumah yang diberikan sangat layak untuk di zaman ini. Karena setiap kultus memiliki kitab suci, tentunya kultus ini juga memilikinya yang dibuat oleh Malcolm. Waktu berlalu sekarang adalah saatnya beribadah di gereja. Thomas berpapasan dengan wanita bernama Andrea dan ia adalah anak Malcolm. Di saat yang sama, ia juga melihat pria yang tiketnya Thomas tukar telah dipukuli penjaga kultus. Mereka pikir kalau pria ini adalah ayah Thomas yang datang ke sini untuk menebus adik Thomas. Kemudian Thomas ke gereja bergabung dengan yang lainnya. Di depan semua orang, Malcolm sedang berpidato. Malcolm memberitahu kalau ia, Frank, dan satu pendiri lain ternyata adalah mantan napi. Namun mereka berhasil melarikan diri sambil berenang di laut lepas dan akhirnya sampai di pulau ini. The goddess of this island who saved us. Malcolm berkata kalau di sini ia bertemu dengan Dewi Pulau. Dewi itu menyelamatkan mereka bertiga dan memilih Malcolm menjadi nabi untuk menjadi perantara antara Dewi dan para jemaat. Thomas mendengarkan ceramah Malcolm namun dia menyadari ada wanita yang berjalan di luar gereja. Malcolm juga melihatnya dan ia sadar kalau Thomas juga menyadarinya. Malcolm mengabaikannya lalu berkata kalau pulau ini adalah pulau kebebasan. Tidak ada uang atau pajak di sini sehingga semua orang setara dan tidak akan ada yang tertindas. Tak lama kemudian ibadah pun berakhir. Thomas memeriksa samping gereja yang ternyata tidak memiliki jalan, sehingga ia bingung siapa yang ia lihat sebelumnya. Di tempat lain, pria yang tiketnya Thomas tukar sudah babak belur dipukuli. Mereka pikir pria ini adalah ayah Thomas yang datang ke sini untuk menebus adik Thomas, namun tentunya ia tidak tahu apa-apa. Ternyata Malcolm dan Frank tahu dan menyetujui tentang penculikan adik Thomas. Malcolm berkata kalau Frank salah memilih orang.
Frank membantahnya karena saat di dermaga, pria inilah yang memberi tiket dengan tanda. Malcolm sadar kalau mereka sudah melakukan kesalahan salah memilih orang. Tak ingin penderitaannya memanjang, pria ini terpaksa harus dibunuh. We have an intruder on our land. We have to find him. Kini Malcolm tahu kalau ada penyusup di pulau ini yang tahu cara bersembunyi. Hal ini membuat prioritas utama mereka adalah mencari penyusup ini. Mereka keluar ruang interogasi yang ternyata berada di sebuah bar. Saat ini Thomas juga sedang di sini dan ia hanya mengawasi untuk malam ini. Di tempat lain kita akan melihat pasangan muda-mudi bernama Jeremy dan Fionn. Jeremy adalah anak Frank sementara Fionn adalah anak Quinn, pendiri kultus selain Frank dan Malcolm. Jeremy ingin mereka hidup bersama dan mereka sangat saling mencintai. Kembali ke tempat Thomas. Tentunya ia tak bisa tenang dan terus mengintai. Misi utamanya adalah untuk mencari di mana adiknya berada. Ingat, ini adalah kultus ekstrim. Thomas melihat jemaat baru yang darahnya dipanen dengan sukarela. Tentunya darah yang dipanen secukupnya agar jemaat tidak dalam bahaya. Thomas terus mengintai mencari di mana kemungkinan adiknya berada. Di rumah Malcolm, ia melihat kalau dari lantai rumahnya ternyata ada sebuah pintu rahasia yang mengarah ke bawah tanah. Thomas tentu tidak bisa mengikutinya, namun dia juga tak bisa tinggal diam. Tanpa sengaja, ia bertabrakan dengan Fionn yang baru kembali. Dari kejauhan, ia melihat Jeremy sehingga hubungan mereka yang disembunyikan selama ini ketahuan oleh Thomas di hari pertamanya. Namun Thomas mengabaikan mereka lalu ia ke rumahnya. Di depan semua kamar, ia melihat sebuah toples berisi darah. Ternyata semua jemaat baru harus memberi darah mereka malam ini untuk dipanen. Untungnya Thomas melihat ini sebelumnya sehingga ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tak mau memberi darahnya sehingga ia hanya memindahkan darah dari toples lain ke toplesnya. Saat akan membuka kamar, jari Thomas terluka. Ternyata setiap kunci kamar memiliki bagian tajam agar jemaat bisa mudah memanen darah. Tanpa Thomas sadari, darahnya yang menetes tiba-tiba bergerak sendiri lalu jatuh ke sela-sela lantai lalu ada sesuatu yang meminumnya. Di kamarnya, Thomas memetakan kampung yang baru ia lihat karena ia tidak bisa melakukan misinya dengan gegabah. Sejauh ini, tempat paling mencurigakan adalah ruang rahasia di rumah Malcolm. Di tempat lain, ternyata jalan rahasia di rumah Malcolm mengantarnya ke sebuah rumah di sisi lain hutan. Di sana ada seseorang yang sudah menunggunya. Keesokan harinya, Thomas terbangun dan terlihat dari punggungnya Thomas memiliki masa lalu kelam karena dipenuhi banyak luka. Tak lama kemudian, ada yang mencari Thomas. Orang itu adalah Jeremy yang mengajak Thomas untuk bekerja. Kemudian Thomas bekerja membongkar perahu yang terdampar karena kayunya masih bisa digunakan sebagai bahan rumah. Jeremy terus mengikuti Thomas karena ia khawatir Thomas memberitahu kalau semalam Jeremy bertemu Fionn. Thomas berkata kalau ia di luar hanya untuk merokok. Thomas kasihan pada Jeremy yang terlihat sangat khawatir dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Kemudian Jeremy meminta bantuan Thomas untuk membawa sebuah perahu yang karam. Jeremy memberitahu kalau perahu ini adalah milik seorang mata-mata pulau yang ingin keluar pulau. Malcolm menenggelamkan perahu ini untuk melindungi rahasia pulau. Many seek to leave the island. Just the blasphemers? Thomas bertanya apa ada banyak orang yang ingin meninggalkan pulau. Jeremy menjawab kalau yang keluar pulau hanyalah pengkhianat. Thomas menunjukkan foto adiknya pada Jeremy dan bertanya apa ia pernah melihatnya. Awalnya Jeremy tidak mau bicara, namun Thomas bukan pria baik-baik yang membiarkan Jeremy pergi begitu saja. Thomas mengancamnya. Jeremy menjawab kalau sebulan yang lalu ia melihat adik Thomas di perahu. Frank berkata kalau ia terpaksa menculik adik Thomas. Hasil panen gagal dan hewan ternak berhenti berkembang biak. Mereka tidak bisa menyelundupkan makanan dari mainland. Untuk membeli makanan mereka butuh uang dan itulah kenapa adik Thomas diculik untuk mendapatkan uang tebusan namun sampai sekarang masih belum ditebus. Thomas bertanya kenapa Jeremy tidak menolongnya. Jeremy menjawab ia tak bisa karena jika ia ketahuan maka penjaga Malcolm akan menghukumnya. Jeremy menyarankan jika Thomas memiliki uang tebusan jangan dibayarkan. Thomas tahu kalau Jeremy sebenarnya adalah anak yang baik. Ia mengancam Jeremy untuk membantu menyelamatkan adiknya jika tak ingin hubungannya dan Fionn tersebar. Jeremy tak punya pilihan lain selain menurut. Di tempat lain, Malcolm sedang bersama pendiri kultus terakhir bernama Quinn membantu kambing melahirkan. Seperti perkataan Jeremy kalau hewan ternak berhenti berkembang biak sehingga anak kambing yang baru lahir langsung mati. Saat ini kondisi kultus sedang sangat sulit karena kekurangan makanan. Sementara itu, Andrea anak Malcolm sedang menjemur pakaian. Fionn kekasih Jeremy ingin membicarakan sesuatu pada Andrea. Well, first you and Jeremy would have to
frequently for many moons. Andrea dipandang sebagai wanita yang pintar sehingga ia ingin tahu apa ada tanda-tanda kehamilan. Fionn bukan anak polos sehingga ia berkata kalau ia dan Jeremy sudah sering berhubungan selama berbulan-bulan. Alasan Fionn menyembunyikan hubungannya dengan Jeremy karena berzina adalah dosa walau mereka adalah kultus. Andrea berkata kapan terakhir kali Fionn menstruasi dan dia menjawab beberapa bulan yang lalu. Andrea yakin kalau sekarang Fionn sedang hamil. Di saat yang sama mereka berpapasan dengan Thomas yang dipanggil ke gereja. Di gereja, Thomas dikumpulkan bersama pendatang pria baru yang datang bersamanya. Malcolm berkata kalau ia tahu semalam ada salah satu dari mereka yang berkeliaran. Malcolm tidak tahu siapa sehingga ia akan mengujinya. Ia menguji dengan membacakan ayat dari kitab yang ia buat. Bagi pengikut kultus asli bisa melanjutkan ayat kitab dengan mudah yang artinya mereka memanglah pengikut kultus. Tentunya Thomas tidak pernah membaca kitab Malcolm sehingga saat ini ia sedang dalam bahaya. Ia hanya bisa bersiap untuk hal terburuk sehingga menyiapkan pisau di sakunya. For king and country! Namun ternyata orang tepat sebelumnya adalah seorang mata-mata dari kerajaan yang ingin membunuh Malcolm. Thomas menghentikannya namun ia malah ditusuk di dadanya. Penjaga Malcolm langsung membunuh mata-mata ini seketika karena Thomas berhasil mengulur waktu. Luka Thomas tidak parah. Ia yang awalnya dalam masalah sekarang malah menjadi pahlawan bagi Malcolm. Thomas dibawa ke rumah Malcolm untuk Andrea obati. Dari pisau yang digunakan mata-mata memiliki tanda kerajaan yang artinya ia datang atas perintah raja. Malcolm berterima kasih pada Thomas karena telah menyelamatkannya. Sehingga jika Thomas menumpahkan darah demi Malcolm, maka Malcolm juga akan menumpahkan darah untuk Thomas. Malcolm merasa jika kerajaan sudah mulai bergerak, artinya hanya tinggal menunggu waktu sampai kerajaan mengirim pasukan untuk menyerbu pulau. Namun Malcolm masih memiliki harapan kalau penyusup masih ada di sini dan mereka bisa mendapatkan uang tebusan. Malcolm tidak tahu kalau orang yang ia cari sebenarnya adalah Thomas. Waktu berlalu, di malam hari kondisi Thomas membaik. Andrea berhasil menghentikan pendarahan Thomas. Mereka berbicara sejenak dan sebenarnya secara kepribadian mereka sangat cocok bersama. Setelah pengobatan selesai, Thomas kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tak lama kemudian Thomas mendengar ada keributan di luar. Thomas mengintip dan ternyata Malcolm semakin nekat karena waktunya tak banyak lagi. Malcolm mengarak adik Thomas yang bernama Jennifer. Ia melakukannya untuk memancing penembus Jennifer walau ia tak tahu kalau yang ia cari adalah Thomas. Saat ini Thomas masih lemah dan juga kalah jumlah. Thomas tak bisa muncul begitu saja sehingga ia harus tetap bersembunyi. Rencana Malcolm gagal lagi sehingga sekarang posisinya semakin tertekan. Queen bahkan mengancam akan membunuh Jennifer namun walau Thomas sangat marah namun ia tahu kalau ini hanyalah gertakan. Jika Jennifer dibunuh maka mereka tidak lagi memiliki alat untuk mengancam. Keesokan harinya, Fionn sedang di kamar mandi sendirian. Ia sedang memeriksa apakah ia memang hamil atau tidak. Queen adalah ayah Fionn dan ia sedang mengintip. Queen tidak bodoh dan ia sadar kalau anaknya hamil di luar nikah. Perasaan Queen campur aduk namun untuk sekarang tak ada yang bisa ia lakukan. Sementara itu, Jennifer tidak lagi disembunyikan. Seperti pemikiran Thomas, Jennifer tidak akan dibunuh karena ia terlalu berharga. Namun anak-anak di sini mengganggu Jennifer dengan sengaja untuk menekan Thomas. Namun Thomas masih bisa menahan diri. Sementara Queen menemui Malcolm memberitahu kalau persediaan makanan mereka sudah sangat menipis. Jika mereka tidak berhemat, maka kondisi mereka akan memburuk. Malcolm berkata mereka akan mengadakan pesta malam ini. Saat orang-orang berpesta, mereka akan menggeledah semua kamar untuk mencari uang tebusan. Malcolm berjanji kalau semua masalah akan selesai malam ini. Di saat yang sama, Andrea menjadi satu-satunya orang yang tidak bisa melihat Jennifer dipermalukan. Ia tak bisa membebaskan Jennifer, namun ia bisa memberinya makanan dan minuman dan juga sebuah selimut. Thomas belum bisa melakukan apapun sehingga ia tetap bekerja sambil mengawasi. Ia melihat Jennifer dipindahkan lagi karena jelas-jelas kalau rencana Malcolm gagal. Di malam hari, seperti perkataan Malcolm, walau mereka sedang mengalami krisis makanan, mereka tetap mengadakan pesta. Saat Thomas baru keluar kamar, ia melihat seorang pria yang memakai topeng menakutkan yang melihatnya. Keadaan menjadi tegang namun tak ada apapun yang terjadi. Thomas keluar kamar dan Andrea menemuinya. Karena ini adalah pesta, Andrea mengajak Thomas menari. Thomas tidak memiliki waktu untuk dibuang dan di saat yang sama ia melihat Jeremy yang memisahkan diri. Thomas menemui Jeremy di tempat yang sepi. Thomas memiliki rencana untuk membobol basement rumah Malcolm karena ingat di bawah rumah Malcolm ada ruang rahasia. Sementara itu, Malcolm dan Queen sedang menggeledah semua kamar pendatang baru namun tidak menemukan uang yang mereka cari.
Mereka hampir menyerah, namun di kamar Thomas, Malcolm menemukan peta yang Thomas buat. Melihat ini, Malcolm sadar kalau orang yang selama ini ia cari adalah Thomas. Melihat ada lingkaran di rumahnya, Malcolm sadar kalau Thomas tahu ada pintu rahasia di rumahnya. Mereka melihat ada cahaya di bawah rumah Malcolm sehingga mereka pergi. Sementara itu, Thomas sudah selesai membobol tembok dan sekarang berada di ruang rahasia di bawah rumah Malcolm. Yang ia lihat hanyalah sebuah lorong yang gelap dan panjang. Sementara Jeremy ditarik dari kolong rumah dan ternyata itu adalah Frank. Ingat, Jeremy adalah anak Frank. Sebelum Malcolm dan Quinn datang, Frank meminta Jeremy untuk melarikan diri. Tak lama kemudian saat Malcolm dan Quinn datang, ia berkata kalau Thomas sudah membobol rumah Malcolm. Mereka tahu di mana Thomas sehingga akan menjebaknya, namun Malcolm ingin agar Thomas tidak dibunuh. Frank akan pergi ke lubang yang dimasuki Thomas untuk mencarinya. Sementara Malcolm malah akan menunggu Thomas di ujung lorong. Sementara itu di bawah tanah, Thomas sendirian dan sangat waspada. Ia hanya memiliki sebuah lampu sebagai sumber pencahayaan. Di sana ia melihat sebuah selokan kecil yang dipenuhi darah dengan jembatan kecil terbuat dari papan. Thomas sudah sampai di ujung jalan. Ia melihat ada sebuah tangga yang mengarah ke atas. Di saat yang sama, Malcolm juga melihat ada cahaya dari sela-sela kayu. Ia tinggal menunggu Thomas keluar lalu menembaknya. Thomas memanjat tangga, namun saat sedikit lagi sampai, ia mendengar suara kuda yang Malcolm gunakan. Thomas sadar kalau di atasnya ada seseorang yang menunggu. Di saat yang sama, ia juga melihat ada cahaya yang mendekat di belakangnya. Berpikir cepat, Thomas bersembunyi di selokan kecil yang dipenuhi darah sebelumnya. Ia tak punya pilihan lain sehingga menyelam di sana membuat Frank tidak bisa melihatnya. Di saat yang sama, Malcolm sudah lama menunggu sehingga ia menembak pintu. Yang ia lihat di sana adalah Frank yang untungnya tidak tertembak. Sementara Thomas terus mengikuti selokan darah ini. Di sana, ia melihat sosok menyeramkan yang tentunya bukanlah manusia. Makhluk ini mendekati Thomas sehingga ia merangkak semakin cepat dan akhirnya berhasil keluar dari solokan. Namun sekarang ia berada di sebuah gua. Di sana ada tetesan air yang Thomas gunakan untuk membersihkan diri. Thomas melihat ada beberapa gambar aneh dan menakutkan. Ia pikir sepertinya ini adalah gambar Dewi yang disembah kultus Malcolm. Ternyata ini bukanlah hanya kepercayaan atau mitologi. Di tempat lain, Dewi yang dipuja Malcolm memang nyata, namun bukannya Malcolm sembah, melainkan dieksploitasi. You showed yourself to him. Why? Malcolm menemuinya dan tahu kalau Dewi menunjukkan diri pada Thomas. Kemudian Thomas menusuk tangannya untuk memberi makan Dewi. Ternyata Dewi ini bertugas untuk menyuburkan tanah dan hewan ternak di sini. Namun karena suatu alasan, kondisi Dewi memburuk yang membuat tempat ini tandus. Di saat yang sama, ada seorang pria tanpa pakaian yang dipenuhi darah dengan penutup kepala. Ia karakter penting namun tak bernama, jadi kita akan menyebutnya Algojo. Algojo sedang menarik sebuah karung berisi Jennifer. Karena Jennifer tak kunjung ditebus, Malcolm memutuskan untuk menggunakan Jennifer sebagai tumbal. Waktu berlalu, Thomas menghabiskan malam di dalam gua, namun entah bagaimana Andrea tahu kalau Thomas berada di sini. Thomas tentunya waspada karena Andrea adalah anak Malcolm. Namun Andrea di sini untuk membantu Malcolm dengan memberinya pakaian baru. What happened to you? Andrea melihat kalau punggung Thomas dipenuhi luka dan bertanya kenapa. Thomas menjawab kalau ini adalah ulah imannya. Ternyata dulunya Thomas adalah seorang pendakwah penyebar ajaran Kristen. Suatu hari ia memimpin jemaatnya pergi ke kota Peking, Cina untuk menyebarkan ajaran Kristen namun tidak diterima dengan baik. Semua pengikutnya dibunuh, bahkan Thomas juga disiksa habis-habisan. Thomas hanya bisa berdoa namun tak ada apapun yang terjadi. Hal ini membuat Thomas kehilangan imannya karena merasa kalau Tuhan yang selama ini ia puja tidak menolongnya. Thomas pikir kalau janji Tuhan hanyalah ilusi. Tidak ada yang suci di dunia ini kecuali Jennifer. Setelah berhasil kembali hidup-hidup, Thomas mengalami PTSD yang membuatnya kesulitan kembali hidup seperti biasa. Hanya Jennifer yang mau menerimanya sehingga ia akan melakukan apapun demi Jennifer. Thomas tahu kalau Andrea sudah lama menyadari kalau Jennifer diculik oleh Malcolm untuk ditebus. Namun dia memilih menutup mata sehingga ia tidak ada bedanya seperti ayahnya. Kemudian Andrea membantu Thomas keluar dari gua dan bersembunyi di tempat yang aman. Ini adalah sebuah ladang yang gagal panen. Andrea berkata kalau sesuatu membuat tanah di sini tercemar sehingga hasil panen gagal total. Andrea menunjukkan kalau tanah di sini hanyalah lahan tandus.
Namun entah bagaimana tumbuhan masih bisa sempat tumbuh walau belakangan ini gagal panen. Lalu Andrea memuja Dewi, namun ia tak tahu kalau Dewi ini memang benar-benar ada di sini. Di tempat lain, Jennifer sedang bertemu dengan Fionn. Fionn memberitahu kalau saat ini ia sedang hamil dan Jeremy sangat senang mendengarnya. Jeremy memberitahu kalau hari ini Frank mengajaknya ke mainland dan tinggal di sana selamanya. Jika mereka tetap di sini, ayah Fionn tidak akan merestui hubungan mereka. Namun jika mereka pindah ke mainland, maka mereka akan hidup bersama selamanya. Jeremy meminta Fionn menunggu di sini karena ada yang ingin ia tunjukkan. Tak lama kemudian, Queen datang dan berkata kalau ia sudah tahu kalau Fionn hamil. Ia tahu mungkin itu adalah Jeremy, namun ia ingin mendengarnya langsung dari Fionn. Tentunya Queen kecewa karena anaknya hamil di luar nikah. Di tempat lain, Malcolm mencari Frank ke rumahnya. Bukan hanya tak bisa menemukannya, namun isi rumah Frank juga kosong. Kemudian Malcolm pergi ke dermaga dan Frank ada di sana. The boy and me are leaving. Sorry, Malcolm. Frank berkata kalau ia dan Jeremy akan keluar dari kultus. Ia tak mau menjadi bagian dari mereka lagi, apalagi setelah menculik Jennifer. Frank berkata awalnya ia mengikuti Malcolm dengan senang hati. Namun tempat ini sekarang adalah neraka dan ia tak ingin Jeremy terjebak di sini selamanya. Tentunya Malcolm tidak ingin Frank pergi karena ia adalah salah satu pendiri kultus. Frank balik menyarankan Malcolm untuk membawa Andrea keluar dari pulau, namun Malcolm menolaknya. We have a god in chains poisoning us from the inside out. Malcolm berkata kalau dewi mereka nyata. Frank menjawab kalau dewi mereka dirantai dan meracuni mereka dari dalam. Malcolm mencoba membujuk Frank, namun ia menjawab kalau semuanya sudah terlambat. Kembali ke tempat Queen. Fionn memberitahu kalau yang menghamilinya adalah Jeremy. Queen tidak pernah merestui hubungan mereka. Fionn berkata kalau mereka hanya berhubungan karena Fionn yang memintanya. Mendengar ini membuat Queen semakin marah karena membuat Fionn terdengar sebagai wanita murahan. Queen dipenuhi amarah dan kekecewaan dan untuk menembusnya Fionn harus dihukum. Waktu berlalu, Jeremy kembali ke tempat Fionn. Namun ia sangat terkejut karena ternyata Queen telah membunuh Fionn. Namun Queen berkata kalau Fionn mati adalah kesalahan Jeremy. Jeremy marah lalu menyerang Queen. Mereka berkelahi dengan hebat. Jeremy memiliki pisau sehingga ia bisa menusuk Queen dan menyayat lehernya sedikit. Queen keluar rumah lalu memutarbalikan fakta dengan berkata kalau Jeremy telah membunuh Fionn. Jeremy panik sehingga ia melarikan diri dan hal ini membuat perkataan Queen seolah menjadi kenyataan. Queen sangat marah dan ingin melakukan upacara penyucian. Orang yang bisa melakukan upacara ini hanyalah Malcolm selaku nabi, namun Queen berkata kalau Malcolm bukanlah Tuhan di sini. Queen mengancam siapapun yang melawannya maka akan mengalami nasib yang sama. Sementara itu, Jeremy melarikan diri ke ladang tempat Andrea dan Thomas berada. Namun penjaga Queen berhasil menangkap Jeremy dan mereka tidak bisa melakukan apapun. Jeremy dibawa ke lokasi ritual penyucian akan dilakukan. Jeremy diikat di sebuah meja secara paksa. Andrea dan Thomas juga datang sehingga Thomas bisa ditangkap. Namun bintang utama sekarang adalah Jeremy. Kepala Jeremy dijepit penjepit agar ia tak bisa bergerak. Queen berkata kalau Jeremy telah melakukan kejahatan besar. Namun ia adalah orang yang pemaaf sehingga hukumannya adalah disucikan. Namun ini sama saja dengan hukuman mati. Pertama Queen memotong rambut bagian atas Jeremy hingga botak. Dan penyucian ini dilakukan dengan mengebor kepalanya secara paksa. Dan tentunya tak butuh waktu lama bagi Jeremy meninggal dunia. Dan penyucian yang dimaksud adalah dengan memasukkan bunga sebagai simbol penyucian di kepala Jeremy. Tak lama kemudian Malcolm dan Frank datang. Tentunya Frank terkejut melihat Jeremy telah dieksekusi. Tak sampai di situ, Queen juga memerintah Frank juga dihukum. Malcolm ingin menghentikan Queen, namun Queen dipenuhi rasa haus kekuasaan dan ingin mengambil alih kepemimpinan dari Malcolm. Queen berkata kalau Malcolm adalah pemimpin yang lemah dan karena itulah mereka sengsara. Queen menambahkan kalau dalam kepemimpinannya ia bisa membuat mereka kembali ke masa kejayaannya. Apalagi sekarang Thomas sudah tertangkap tanpa bantuan Malcolm. Untuk menguji Malcolm, Queen memintanya untuk membunuh Thomas di depan semua orang. Malcolm masihlah bagian dari sekte ini. Walau Andrea memohon agar Malcolm tidak melakukannya, namun Malcolm sudah membulatkan tekadnya. Di saat yang sama, mereka mendengar suara tembakan yang membuat orang-orang kabur. Ternyata orang yang menembak adalah Frank. Frank ingin balas dendam dengan membunuh Dewi. Momen ini dimanfaatkan Thomas untuk membebaskan diri lalu membunuh dua penjaga. Thomas ingin membunuh Malcolm sebagai dalang di balik penculikan Jennifer, namun Andrea menghentikannya. Thomas menurut sehingga ia lebih memilih melarikan diri ke hutan sambil mengejar Frank. Frank menembak Thomas sehingga untuk menghindar ia harus bersembunyi. Di saat yang sama, Dewi kembali menunjukkan diri pada Thomas.
Alasan Thomas mengikuti Frank adalah agar ia bisa tahu di mana lokasi Dewi dikurung. Frank masuk ke dalam bangunan lalu terdengar suara tembakan. Namun ternyata yang ditembak justru adalah Frank. Ingat, di dalam bangunan masih ada Algojo selaku pelindung Dewi terakhir. Thomas hanya bisa bersembunyi dan ia melihat sebuah lubang yang bisa membuatnya masuk bangunan tanpa ketahuan. Di saat yang sama, Quinn dan Malcolm datang namun mereka tidak tahu kalau Thomas sudah berada di dalam rumah. Quinn sengaja menembak di sekitar Algojo untuk menguji kepatuhannya. Lalu Quinn mengarahkan pistolnya pada Malcolm lalu menembaknya. Sementara di dalam bangunan, Thomas melihat kalau tugas Algojo adalah memberi makan Dewi walau secara paksaan. Thomas tidak langsung membantu Dewi namun ia melihat ada beberapa kantung yang digantung. Thomas sadar kalau disinilah Jennifer dikurung. Thomas berhasil membebaskan Jennifer yang telah bertahan selama sebulan lebih dalam penderitaan di sini. Bukannya langsung kabur, namun mereka malah banyak bicara sehingga Algojo bisa memukul kepala Thomas hingga tak sadarkan diri. Tak hanya itu, Jennifer juga kembali dibawa ke tempat lain. Waktu berlalu, Thomas terbangun dengan keadaan terikat. Sebenarnya Algojo ini memiliki nama yaitu The Grinder. Karena saat memberi makan Dewi, ia akan menggiling manusia untuk dijadikan makanan untuk Dewi. Saat ini Thomas juga akan digiling sehingga ia harus mencari cara untuk membebaskan diri. Sebagian tangannya masuk ke penggilingan sampai ia kehilangan beberapa jari. Namun karena itu juga ikatannya terlepas. Thomas mencoba melepaskan diri namun Algojo tidak akan tinggal diam. Namun Thomas berhasil menyerang dan malah menyambungkan pengait ke tubuh Algojo. Kini giliran Thomas yang menarik Algojo untuk digiling dengan alat yang biasa ia pakai. Algojo sempat melawan namun Thomas berhasil melawan sehingga ia berhasil membunuh Algojo. Namun misi Thomas untuk menyelamatkan Jennifer masih belum selesai. Dewi berkata kalau ia sudah lama menunggu Thomas. Dewi melakukan sesuatu di kepala Thomas untuk mentransfer ingatannya. Dahulu kala saat Malcolm, Quinn, dan Frank melarikan diri dari penjara dan terdampar di pulau ini, mereka bertemu dengan Dewi. Quinn ingin menyerangnya namun Malcolm memilih mengajaknya bicara. Di tempat lain, selain mengurung Jennifer, namun Quinn juga mengurung Andrea. Quinn merasa tidak adil Malcolm diakui sebagai nabi padahal yang menemukan cara menggunakan Dewi adalah Quinn. Suatu hari Quinn ke gua di mana gambar tentang Dewi berada dan di sanalah ia tahu kekuatan Dewi. Quinn adalah orang yang memenjarakan Dewi lalu memberinya darah hewan. Awalnya hanya diberi sedikit darah hewan, Dewi bisa membuat tanah di sini menjadi subur. Ingatan inilah yang juga Dewi berikan pada Thomas sehingga sekarang ia mengerti penderitaan Dewi. Yang Dewi inginkan adalah dibebaskan dari penderitaan ini dengan dibunuh. Thomas menurut dengan membakar Dewi hidup-hidup. Karena terbuat dari pohon kering, tentunya Dewi bisa dengan cepat terbakar. Di saat yang sama, ternyata Malcolm masih hidup. Tembakan Quinn meleset dan Malcolm melihat kalau Dewi yang menjadikannya nabi palsu dibunuh. Kembali ke tempat Quinn berkata kalau Malcolm adalah pemimpin yang lemah. Saat darah hewan tak lagi berfungsi pada Dewi, ia mencoba memberikan darahnya sendiri. Sudah jelas kalau Dewi bisa kembali dieksploitasi dengan darah manusia. Namun bukannya memberi Dewi makanan, Malcolm malah membiarkan mereka kelaparan. Alasan Quinn mengurung Andrea dan Jennifer adalah ia akan menjadikan mereka mesin produksi tumbal. Namun di saat yang sama, ia mendengar ada keributan. Saat diperiksa, ternyata seluruh rumah desa tiba-tiba kebakaran. Kemudian Thomas ke gereja lalu menusuk Quinn di dadanya. Pistol Quinn terlepas sehingga Andrea mencoba menggunakannya untuk membebaskan diri. Sementara Thomas yang kehabisan banyak darah dan kelelahan bisa ditusuk-tusuk Quinn dan akan dibunuh. Namun dengan rantai, Jennifer dan Andrea menarik leher Quinn dan berhasil membunuhnya. Andrea dan Jennifer berhasil membebaskan diri namun luka Thomas terlalu parah dan ia juga kehabisan banyak darah. Mereka pergi ke dermaga namun Thomas tidak bisa lagi berjalan. Jennifer tidak ingin meninggalkan Thomas. Thomas berkata kalau di dunia ini ia sudah kehilangan banyak hal dan ia tak ingin kehilangan Jennifer sehingga Jennifer harus pergi tanpanya. Walau berat namun Jennifer menurutinya dengan bantuan Andrea. Karena sekarang misinya selesai, setidaknya Thomas pikir ia bisa mati dengan tenang. Sementara Andrea dan Jennifer berhasil ke dermaga dan masih ada perahu yang menunggu mereka. Andrea melihat ada ledakan yang menunjukkan banyak darah mengalir dari bebatuan. Sementara kondisi Thomas memburuk namun masih hidup. Tak lama kemudian Malcolm datang menemuinya. Mereka sama-sama melihat perahu yang membawa para penghuni pulau pergi. Thomas melihat kalau saat darahnya menetes ke tanah, tanaman di bawahnya langsung subur. Thomas sadar kalau kutukan Dewi berpindah padanya. Ada banyak akar yang menusuk tubuh Thomas dan sekarang ia menjadi dewa pulau dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema.
Tema film ini adalah folk horror. Awalnya Mimin pikir kalau film ini bakalan jadi kayak kultus penipu gitu. Tapi ternyata dewinya beneran ada, tapi walau bukannya disembah tapi malah dieksploitasi. Mimin lebih suka gini daripada cuma perang psikologis aja. Mimin suka temanya, jadi untuk rating Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Ada dua hal yang menurut Mimin kurang dijelasin. Yang pertama adalah siapa Dewi ini sebenarnya. Kalau dari yang dijelaskan, Dewi ini awalnya mungkin hanyalah makhluk penunggu pulau namun memiliki tubuh fisik. Queen menemukan tulisan cara menggunakan Dewi, artinya ada orang yang pernah menggunakannya sebelumnya, tapi siapa mereka? Dewi bertugas untuk menyuburkan tanah untuk berkebun dan juga hewan ternak agar berkembang biak. Menurut Mimin aneh kalau makanan utama mereka hanya dari berkebun dan juga berternak. Padahal pulau mereka dikelilingi laut, kenapa tidak mencoba menangkap ikan? Yang kedua, moral pimpinan kultus yang tidak konsisten. Malcolm digambarkan sebagai orang baik dan bijak. Ia masih bisa terima memberi makan darah hewan pada Dewi agar tanah di pulau subur. Namun saat darah hewan tidak bisa berfungsi dan ia tahu kalau darah manusia bisa digunakan, ia tidak mau menggunakan tumbal manusia. Namun ia tetap menyetujui untuk menculik Jennifer yang membuat secara moral Malcolm ini kurang konsisten. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini ternyata Dewi yang selama ini dipuja kultus ini memang ada. Namun prinsip Dewi yang dipujanya yang tidak tepat karena lebih dieksploitasi. Yang Mimin kurang ngerti adalah apa tujuan mereka membuat sekte ini kalau bukan untuk menyebarkan kepercayaan mereka. Mimin suka twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Menurut Mimin, endingnya ini bisa dibilang happy ending. Thomas berhasil menyelamatkan Jennifer sekaligus membubarkan kultus Malcolm. Kalau Thomas meninggal, mungkin Mimin bakal setuju banget kalau ini jadi happy ending. Tapi kalau Thomas malah jadi kayak Dewi, menurut Mimin ini malah jadi kutukan berkepanjangan. Tapi Mimin suka aja sama endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin lumayan suka sama film ini. Durasi filmnya panjang, tapi pace-nya lumayan cepet, jadinya gak banyak buang-buang waktu. Mungkin kalau bisa dibikin sedikit lebih panjang biar ada penjelasan lebih detail tentang Dewinya, Mimin mungkin makin suka. Ending dan twistnya juga Mimin suka walau gak spektakuler. Sangat worth it buat ditonton, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Apostle tahun 2018 adalah 8,2. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.